Hai hai hai, selamat datang di channel Inti Film. Apa kabar sahabat Inti Film? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta bunyikan lonceng. Saya doakan semoga Anda diberi kelancaran rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin. Oke, tidak panjang lebar lagi, mari kita simak alur cerita film berikut ini. Selamat menonton. Film berawal di hutan Bosnia dan Herzegovina di tahun 1995. Kita lalu berkenalan dengan pasukan khusus Rusia yang bernama Vera, Gary, Kiria, Slash, dan juga Andre sebagai pemimpin pasukan. Vera yang bertugas sebagai sniper akan membantu mereka dari persembunyiannya. Mereka sedang menjalankan misi menangkap penjahat perang yang bernama Harun. Setelah diberi aba-aba, mereka pun beraksi. Terjadi duel sengit antara Slash melawan Harun. Ketika Slash akan membunuh Harun, Kiria lalu datang mencegahnya. Karena mereka harus menangkap Harun dalam kondisi hidup. Namun yang terjadi... Mereka akhirnya berhasil menangkap Harun. Namun sayangnya Kiria mengalami luka yang cukup serius akibat diserang Harun. Karena mengalami pendarahan, Kiria harus meregang nyawa. Slash yang tak terima dengan kematian Kiria kemudian menyerang Harun. Teman-temannya pun mencegah tindakan Slash. Mereka juga meminta Slash supaya mengendalikan emosinya. Wakil intelijen bernama Beck baru saja mendapat perintah dari komando pusat bahwa mereka diperintahkan untuk melepaskan Harun. Namun Andre tidak mau Harun dilepaskan begitu saja, karena Harun adalah seorang penjahat perang dan ia juga telah membunuh Kiria. Beck memperingatkan jika mereka berani melanggar perintah dengan membunuh Harun, maka mereka semua akan disidang di pengadilan militer. Andre yang sudah muak dengan semua ini, dia pun melempar Harun dari helikopter. Scene selanjutnya, pasukan Andre sedang menjalani persidangan militer karena dianggap tidak menjalankan perintah dan mengancam utusan internasional. Maka dari itu, tim Andre diberhentikan dari kemiliteran Federasi Rusia. Bahwa pada tahun 1998 terjadi konflik bersenjata di negara Kosovo. Hal itu disebabkan kelompok Albania Kosovo ingin menyatakan kemerdekaannya, sehingga tentara PBB dikirim ke Kosovo untuk menghentikan pemberontakan. Setahun kemudian NATO menyerang Yugoslavia tanpa izin Dewan Keamanan PBB dengan alasan ingin mengakhiri konflik. Dalam kota itu, ada sepasang suami istri mendatangi rumah sakit untuk melakukan persalinan. Dan tiba-tiba... akibat bom yang dijatuhkan NATO, rumah sakit itu pun hancur. Suami yang masih selamat, ia bergegas mencari istrinya di dalam rumah sakit. Betapa hancur hatinya saat melihat istrinya sudah tak bernyawa. Walau begitu, istrinya sempat melahirkan anak pertamanya yang masih hidup. Seorang dokter yang bernama Yasna ingin membawa bayi itu pergi dari sana. Saat mereka berjalan, tiba-tiba ledakan kembali datang, sehingga pria itu pun tewas mengenaskan. Akibat dari serangan NATO, diperkirakan sekitar 70 orang menjadi korban, dan kebanyakan korbannya adalah wanita dan anak-anak. Scene beralih di Moskow, Rusia pada bulan Juni 1999. Di sana, Beck ditemui oleh seorang jenderal yang bernama Somov. Dia memberitahu bahwa serangan NATO di Yugoslavia akan segera berakhir. Namun yang dikhawatirkan jika pasukan Serbia ditarik dari Kosovo, maka pemberontak Albania pasti akan menguasai wilayah tersebut.
Diketahui NATO akan mengirim pasukan Inggris untuk menguasai bandara di Kosovo. Oleh karena itu, Somov lalu memerintahkan Beck untuk menjalankan operasi rahasia, yaitu mengambil alih bandara Kosovo sebelum pasukan Inggris tiba di sana. Dan setelah misi ini berhasil, militer Rusia akan mengirim pasukannya untuk menjaga bandara tersebut. Взятие аэропорта под контроль до прихода англичан. Стало доверия нет. Scene beralih di Yugoslavia. Terlihat Andre sedang mengambil paspor pesanannya di sebuah tempat pembuatan dokumen palsu. Namun tak lama kemudian, kepala polisi yang bernama Komandan Milik datang ke sana untuk menggerebek tempat itu. Sehingga Milik mengetahui identitas Andre sebagai mantan tentara Rusia. Milik kemudian menginterogasi Andre mengenai apa yang dilakukan Andre selama di Yugoslavia. Andre pun diancam akan dideportasi kembali ke Rusia jika tidak mau mengaku. Namun jika Andre jujur, maka dia akan diberi pekerjaan. Депортируем тебя в Россию. Sementara Beck ke Yugoslavia untuk menemui Gary. Tujuan kedatangannya untuk mengajak Gary menjalankan misi. Setelah merekrut Gary, kini Beck menemui Vera dan Slash. Beck mengajak mereka melaksanakan misi mengambil alih bandara. Jika misi ini berhasil, Beck menjamin kalau mereka bisa pulang ke Rusia dan mendapat medali kehormatan. Mendengar tawaran tersebut, akhirnya mereka setuju. Здесь. Национальность ни при чем. Нет, я с вами. Selanjutnya, Beck mengumpulkan 4 anggota tim yang dia rekrut. Не начинай. Dia memberitahu misi rahasia yang akan mereka laksanakan. Mereka diperintahkan untuk merebut bandara Slatina dari tangan pemberontak dan menjaganya sampai militer Rusia tiba di sana. Operasi ini dilaksanakan tanpa Andre, tapi Beck sendiri yang akan memimpin mereka. Операция руковожу я. Scene kemudian berpindah ke lokasi penjaga perdamaian Rusia. Jenderal Somov lalu memerintahkan seorang komandan pasukan yang bernama Kolonel Lodov untuk mengirim pasukannya ke bandara Kosovo. Kembali ke Yugoslavia, para warga desa di sana telah dibantai oleh pemberontak Albania. Ternyata desa itu adalah tempat kelahiran Vuk. Нема приживелых. Diketahui kelompok pemberontak itu dipimpin oleh Smuk dan kaki tangannya yang bernama Amir. Saat ini mereka telah menguasai bandara dan menjadikannya sebagai markas. Lalu Milik meminta Andre menjaga wilayahnya karena ia menyadari bahwa Andre memiliki pengalaman dan kemampuan dalam peperangan. Sementara Vuk terlihat sangat bersedih karena keluarganya telah dibantai oleh pemberontak. Lalu Milik datang memberitahu mereka jika para warga desa telah dirampok oleh Smuk dan anak buahnya. Mereka pun bergegas ke sana untuk memberikan pertolongan dan menangkap para pemberontak. Sesampainya di sana, Milik dan Andre mengintai dari kejauhan. Sementara Vuk dan Vandil sudah standby dan menunggu perintah selanjutnya. Tapi karena dendam dengan para pemberontak, Vuk memutuskan untuk menyerang. Andre yang mengetahui jika ada sniper yang mengincar Vuk, dia pun segera menyelamatkannya. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para pemberontak. Milik mengembalikan paspor Andre sebagai ungkapan terima kasih karena telah membantunya. Andre yang akan pergi keluar kota tanpa sengaja bertabrakan dengan Yasna. Mereka pun berkenalan kemudian pergi dalam satu bus. Namun dalam perjalanan di wilayah Kosovo dan tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok pemberontak yang dipimpin langsung oleh Smuk. Para penumpang lalu diperiksa identitasnya satu persatu. Saat dokumen Andre diperiksa, mereka langsung memukul Andre sampai pingsan. Bahkan mereka juga menyerang beberapa sandera. Ketika Yasna akan dilecehkan, beruntungnya Andre tersadar dan menyerang mereka.
go, boss. Sesampainya di rumah sakit, para penumpang yang terluka segera ditangani untuk mendapat perawatan. Bersama Andre, Yasna mengantar jenazah pendeta ke gereja. Yasna mengucapkan terima kasih kepada Andre yang sudah menyelamatkannya. Untuk sementara waktu, Yasna diizinkan dokter supaya menginap di rumah sakit. Esoknya, Smoke bersama anak buahnya mendatangi kantor polisi. Mereka menyiksa milik dan menyandera beberapa warga. Такой сварский. Smoke menginterogasi milik untuk mencari tahu keberadaan Andre. Walaupun dia dipukuli sampai berlumuran darah, tapi milik tidak mau memberi jawaban dan malah mengejeknya. Знал, что не можешь доверять. Бирко, как твои уроки? Setelah kejadian itu, Fadil memberitahu Andre kalau Smoke telah membunuh milik karena mencarinya. Sementara Yasna yang sedang di rumah sakit dipanggil untuk menemui dokter. Tanpa diduga, ada Smoke yang telah menunggunya. Dan ternyata dua dokter yang menolong Yasna telah bersekongkol dengan Smoke. Tapi Smoke yang tak mau diatur oleh siapapun, dia pun menghabisi mereka berdua. Yasna lalu disandra di markas mereka di bandara. Kemudian Smoke memaksa Yasna agar memberitahu keberadaan Andre. Karena Yasna tidak memberi jawaban, Smoke menyembelih seorang wanita di hadapannya. Bahkan Smoke akan membunuh anak kecil agar Yasna memberi jawaban. Зашли с больницы. Yasna yang merasa nggak tega akhirnya membocorkan tempat tinggal Andre. Sebelum pergi, Smoke menyuruh anak buahnya membunuh semua sandera kecuali Yasna. Dengan beberapa pasukannya, Smoke segera pergi untuk memburu Andre. Tanpa mereka ketahui, rupanya Beck bersama timnya sudah berada di sana. Vera yang sebagai sniper terus memantau situasi. Setelah dirasa aman, mereka pun mulai beraksi. Mereka akhirnya berhasil mengambil alih bandara. Di sisi lain, Kolonel Adolf sedang memberi arahan kepada pasukannya. Ia menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk mengambil alih bandara sebelum pasukan NATO datang. Maka mereka harus siap jika terjadi pertempuran dengan pasukan musuh. Dengan kendaraan tempur lapis baja, mereka mulai bergerak menuju ke bandara. Машина! На места! На места! Dalam perjalanan, Smoke menelpon anak buahnya di bandara. Karena tidak ada jawaban, ia menyuruh Amir kembali untuk mengeceknya. Di waktu yang sama, Andre bersama Fuk dan Fadil mendekati area bandara untuk menyerang para pemberontak. Namun tiba-tiba Andre diserang oleh Vera. Sementara Fuk dan Fadil harus menghadapi Slash. Tak lama kemudian, Beck lalu menghampiri mereka. Beck bertanya bagaimana Andre bisa sampai ke sini. Andre pun menjawab bahwa tempat ini merupakan basis kelompok teroris yang sudah lama ia incar. Это база албанского боевика, смотришь? Saat mereka berbincang, Vera memberitahu kalau dia melihat kedatangan musuh. Могу работать. Сколько их? Namun sialnya, posisi Vera ketahuan sama Amir. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembaki Vera. Vera terluka akibat tertembak. Sementara Amir dan seorang anak buahnya berhasil melarikan diri. Setelah serangan itu, Beck mengizinkan Andre bergabung menjadi satu tim. Чё стоим? Продолжайте работать. Saat masuk ke dalam hangar, mereka melihat para sandera sudah tak bernyawa dan hanya menyisakan Yasna. Setibanya di rumah Andre, Smoke sangat marah karena ia tidak menemukan Andre. Dan setelah itu, Amir datang untuk memberitahu Smoke
kalau markas mereka telah dikuasai. Dengan penuh emosi, Smoke memerintahkan Amir mengumpulkan semua pasukannya untuk kembali menguasai bandara. Di saat yang sama, Baek melapor kepada Somov bahwa mereka sudah mengambil alih bandara. Baek lalu memberitahu jika sampai terjadi pertempuran, maka timnya akan kesulitan menghadapi pasukan musuh karena kalah jumlah. Namun perintah itu tidak bisa dirubah. Mereka harus menjaga bandara itu sampai pasukan Rusia datang ke sana. Kemudian Baek membagi tim dan membuat strategi. Mereka semua segera menyiapkan amunisi dan memasang ranjau di sekitar area bandara. Vera yang sebagai sniper mengambil posisi yang sempurna untuk membidik musuh. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu. Rupanya si bocil ini menjadi mata-mata untuk pemberontak. Di sisi lain, pasukan Rusia sudah melewati perbatasan Bosnia dan Serbia, yang artinya mereka telah sampai setengah perjalanan menuju ke bandara. Singkat cerita, waktu yang dinanti telah tiba. Konvoi pasukan musuh telah sampai di bandara. Suara yang melesat ke udara sebagai tanda bahwa pertempuran dimulai. Setelah mereka berhasil menghabisi pasukan pertama musuh, kontak senjata pun sejenak berhenti. Gary dan Vuk lalu berpindah posisi. Karena serangan pertamanya gagal, Smoke mengerahkan pasukan keduanya untuk menyerang. Dengan kerjasama tim yang baik, mereka bisa mengatasi serangan musuh. Tapi serangan musuh tak berhenti sampai di situ. Situasi kembali mencekam saat pasukan musuh menyerang mereka dengan serangan mortir. Akibat dihujani serangan mortir, mereka terpaksa mundur ke lokasi yang lebih aman. Namun sayangnya Gary terluka karena ledakan mortir. Gary kemudian meminta Fadil bergabung dengan yang lain untuk mengamankan diri. Tak berselang lama, dia pun meregang nyawa. Saat Fadil bergerak menuju timnya, sebuah RPG ditembakkan oleh Amir. Vuk yang melihatnya kemudian bergegas pergi menolong Fadil. Namun lagi-lagi Amir melepaskan tembakan sehingga Vuk terluka parah. Vera yang mengetahui itu tak tinggal diam. Ia pun membidik kepala Amir dengan senapan snipernya. Namun sialnya, posisi Vera diketahui oleh Smoke. Beruntungnya Vera masih selamat dari serangan RPG. Kini pasukan Baek mulai tersudut dan amunisi sudah menipis. Sementara Smoke dan pasukannya terus bergerak memasuki bandara.
Slash mengendarai truk untuk menghancurkan pasukan musuh yang menggunakan mortir. Musuh berusaha menghentikan truk yang melaju kencang ke arah mereka. Berkat pengorbanan Slash, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu menghadapi gempuran musuh. Di sisi lain, Jenderal Somov telah mendapat surat perintah dari Presiden untuk segera menarik pasukannya dari Kosovo. Tapi dia memilih mengabaikan perintah itu. Hingga pagi tiba, pertempuran pun masih berlanjut. Vera yang terkapar berhasil diselamatkan. Dengan amunisi yang tersisa, Andre mencoba menghabisi Smoke, namun sialnya melihat Andre yang sekarat, Beck mencoba menyelamatkannya. Давай, руку! Dan akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dan bersembunyi. Sementara Fuk yang terluka mencoba menyerang Smoke dengan sebuah granat, tapi Smoke lebih dulu membunuhnya. Lalu dengan kejamnya dia memenggal kepala Fuk. Fadil yang tak berdaya hanya bisa melihat rekannya dibunuh dengan keji. Dengan penuh amarah, Fadil berusaha untuk bangkit. Smoke kemudian mendatangi pasukan Beck dengan membawa kepala Fuk di tangannya. Dia memerintahkan Beck dan timnya untuk segera meninggalkan tempat itu. Ovo je sad moja! Mereka yang sudah terkepung dan kehabisan amunisi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Vera meminta yang pertama untuk dieksekusi. Namun tiba-tiba anak buah Smoke melihat kedatangan pasukan Rusia mendekati bandara. Smoke dan pasukannya pun bergegas meninggalkan lokasi. Mereka akhirnya bisa bernafas lega karena pasukan yang dinanti telah datang. Ketika Smoke akan melarikan diri dan tiba-tiba akhirnya Smoke harus mati di tangan Fadil. Pasukan Rusia yang tiba di sana hanya menemukan mereka berdua. Sementara pasukan Beck sudah pergi dari bandara tanpa diketahui oleh militer manapun. Karena misi mereka adalah misi rahasia. Tak lama kemudian pasukan Inggris di bawah NATO mencoba mendekati area bandara. Namun mereka dihadang oleh tentara Rusia. I'm not going to start the Third World War.